siang, ketemu lagi dengan kami sahabat Pijar Papua di hari yang cerah ini dan awal puasa ini. Kita ada kegiatan unjuk rasa aksi damai dalam rangka pembahasan masalah dokumen palsu yang ada pada saat kegiatan demokrasi pemilihan pilkada kemarin untuk ditindaklanjuti. Bisa lihat sendiri guys, banyak orang-orang yang berdatangan, tidak hanya warga tetapi banyak juga mahasiswa guys. Kita kami guys, let's go guys. Oke guys, ini kita sudah siap-siap untuk berkeliling menuju titik kumpul yang sudah ditentukan. Di sini sudah banyak orang, ini anak-anak juga banyak guys. Di sini tidak hanya ada pendemo sendiri, tetapi di sini ada dari pihak keamanan juga, dari pihak polisi dan TNI untuk memantau kegiatan ini guys, agar tidak ada kerusuhan yang terjadi. Kita lihat sini guys, ada anak kecil. Hello adik-adik, hello. Oke guys, ini gang Mangga 2 nih, distrik Kelapa 5 guys. Di sini tempatnya guys. Oke, sudah mulai berdatangan guys untuk masanya. Kita lihat sudah persiapan, sudah dipanggil guys untuk naik ke mobil. Oke, ikuti terus. Untuk segera naik ke atas kendaraan yang sudah disiapkan, karena kita akan buka dengan doa agar Allah yang Maha Kuasa menyertai kita dalam perjalanan. Minta kepada pihak penegakan hukum untuk segera apabila terdapat guys, kami berangkat nih guys. Ramai benar. Siap untuk membuka gas terhadap pemerintah. Oke, mantap. Ayo lanjut guys, kita ikutin terus. Go. Nanti kita. Untuk mengikuti pesta demokrasi. Hari ini pun juga kami turun ke jalan bukan atas ngomong, tetapi kami juga punya data yang lengkap. Hari ini juga kami turun ke jalan bukan hanya berkata-kata. Oke guys, ini sudah siap nih yang lain di Bawaslu Merauke untuk pertanggungjawaban atas sebuah kelalaian yang dilakukan yang sebenarnya tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang sebenarnya. Oleh sebab itu kami meminta kepada Bawaslu harus diklarifikasi secara detail terkait dengan validasi yang sementara ada temuan yang sedang dilakukan oleh dua lembaga terkait, Bawaslu dan KPUD Kabupaten Merauke. Untuk itu kami meminta kepada KPUD Kabupaten Merauke, Bawaslu adalah salah satu lembaga yang benar-benar harus
profesional dan betul-betul harus sesuai dengan aturan undang-undang pilkada di tahun 2020. Tapi pada kenyataannya ada main mata yang terjadi di Bawaslu Kabupaten Merauke dan juga KPUD Kabupaten Merauke, hingga terjadi dengan terjadi manipulasi di dalam dua lembaga ini, hingga salah satu bakal calon bisa lolos dengan bukti-bukti yang tidak kuat. Untuk itu kami dari solidaritas masyarakat Merauke peduli keadilan dan supremasi hukum. Untuk itu kami meminta kepada Bawaslu untuk mengklarifikasi atas dugaan pemalsuan dokumen yang dimana salah satu bakal calon bisa diloloskan dalam pertarungan politik pada tahun 2020. Dan kami hadir di sini untuk bagaimana meminta klarifikasi kepada Bawaslu Kabupaten Merauke sebagai salah satu lembaga yang betul-betul mengontrol pemilihan di Kabupaten Merauke yang sebenarnya harus betul-betul sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tunggu. Untuk keadilan di atas tanah ini agar tidak ada penipuan bahasa yang terjadi. Sebab Merauke ini orang yang paling benar dan jujur. Kenapa kita ada peluang dokumen? Dokumen ini itu menjadi penipuan. Ini ada dugaan yang sebenarnya diklarifikasi oleh Bawaslu. Rencana akan masuk ke kantor Bawaslu untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Apabila Bawaslu sudah klarifikasi secara detail dengan serius tersebut, dan kami meminta juga agar Bawaslu bagaimana terkait dan juga salah satu harus segera ditindak atau diputuskan dengan pengawasannya. Sebab hal-hal seperti itu akan membawa ke paling hancur. Yang ini adalah Hukumnya adalah hukum kedua kami masyarakat Merauke peduli keadilan dan penegakan supremasi hukum. Jadi kami ada dalam juga dengan petisi kami untuk diperhatikan dan mungkin juga bisa ditindaklanjuti berhubungan dengan sidang kemarin. Oleh karena itu, maka sebentar nanti kita akan baca di petisinya. Dan sebelum dibaca, saya minta dari Bapak untuk menyampaikan keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Sukacita hari ini kita harus sama-sama merayakan. Jangan membuat Merauke menjadi suram terhadap penegakan hukum. Merauke walaupun jauh dari Jakarta, tetapi mari kita dekatkan Merauke ke Jakarta dengan penegakan supremasi hukum. Yang salah tetap salah, yang benar tetap dikatakan benar. Diharapkan khususnya bagi lembaga-lembaga penyelenggara, apalagi ini sebagai lembaga pengawas pemilihan kepala daerah, diharapkan lembaga pengawas itu harus benar-benar independen, tidak boleh terkontaminasi dengan berbagai macam tekanan, dengan berbagai macam isu, dengan berbagai macam cara. Saya harap lembaga ini harus benar-benar independen, supaya aturan itu benar-benar kita lihat bahwa Bapak, Mama, Ibu Ketua, saya yakin Bapak, Mama mengerti tentang penegakan hukum. Jadi aturan yang ada harus ditegakkan. Dokumen yang diserahkan kepada KPUD itu harus ditunjukkan dokumen asli berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
contoh kecil, surat keterangan lulus itu sudah tidak berlaku lagi. Surat keterangan lulus bagi setiap calon sepak bola tidak berlaku lagi, kecuali surat keterangan pengganti ijazah. Surat keterangan pengganti ijazah itu yang harus dipakai. Dan di dalam surat pengganti ijazah itu harus ada tanda tangan meterai, harus ada yang punya hak guna penuh, harus ada saksi 2 orang. Dan ini sudah diamanatkan dalam Permendikbud nomor 29 tahun 2014. Ini sudah ada. Jadi saya rasa semua dokumen kalau tidak sesuai aturan itu Bawaslu harus benar-benar konsisten. Ya kata anak-anak milenium sekarang, Bawaslu jangan masuk angin. Harus keras, harus kuat untuk tegakkan ini aturan. Jangan membuat aturan di Merauke ini menjadi lesu. Jangan membuat penegakan supremasi hukum di Merauke ini nyaris terdengar suaranya. Dan jangan membuat penegakan dan keadilan supremasi hukum di Merauke ini enggan hidup mati tak mau. Yang diharapkan adalah penegakan hukum benar-benar harus ditegakkan. Dan penyelenggara diharapkan harus berdasarkan aturan. Karena penyelenggara itu adalah alat pelaksana amanat, peraturan, dan undang-undang. Penyelenggara bukan pengambil keputusan, tapi penyelenggara adalah alat untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Satu hal yang perlu saya sampaikan lagi, bahwa dokumen ijazah palsu yang diduga, ingat baik-baik, yang diantar oleh KPU kepada Bapak Ibu Bawaslu atas nama nomor urut 3 dan dia terdaftar sebagai nomor 1 di KPU. Itu bermasalah. Mengapa saya katakan diduga bermasalah? Karena ijazah S1 itu tidak dicantumkan keterangan detail apa, sarjana apa, tidak dicantumkan itu. Tidak ada itu, keterangan sarjana apa, DRS apa, tidak ada. Semua ijazah itu wajib dicantumkan, apalagi ijazah S1. Wajib dicantumkan detail, gelar, dan sebutan, bahkan singkatannya. Itu wajib. Tapi ini kok ijazah S1, saya juga sempat dapat kopiannya, itu tidak ada detail atau gelar yang dicantumkan di dalam ijazah itu. Jadi saya minta, ini satu pelanggaran yang terjadi di depan mata kita. Sementara dalam peraturan pemerintah dikti itu sudah diatur semua. Itu. Jadi saya minta persoalan yang kemarin disedangkan, mari kita kawal sama-sama. Mari kita kawal sama-sama. Jangan kita biarkan DKPP berjalan sendiri. Mari kita kawal sama-sama. Dan Bawaslu harus berjiwa besar untuk menghadapi ini. Persoalan ini harus berjiwa besar. Kalau pada akhirnya keputusan DKPP seperti apa, kita sebagai masyarakat yang taat asas, taat hukum, wajib mematuhinya. Dan kata wong Jawa legowo, kita harus menyerahkan itu kepada pihak penyelenggara hukum. Apa kata hukum? Jadi saya pikir kami tidak bermaksud apa-apa. Kami hadir di sini hanya untuk sebagai unsur penyeimbang. Jangan sampai masyarakat tidak bersuara, masyarakat tidak berpartisipasi untuk melihat persoalan ini. Jadi ini yang saya perlu sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman media, teman-teman wartawan sudah hadir, dan pihak kepolisian, Bawaslu, Ibu Ketua sudah bersedia menerima kami. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Semoga leluhur tanah ini senantiasa melindungi Bapak Ibu dalam meningkatkan karir. Sekian dan terima kasih. Masyarakat Merauke peduli keadilan dan penegakan supremasi hukum. Alamat Mangga 2, Jalan Monika, Merauke, Papua. Rekomendasi: salam demokrasi. Saat demokrasi menjadi narasi belaka, maka sudah sepatutnya sebagai rakyat kita wajib membela dan meluruskan
jikalau memang demokrasi itu diselewengkan dengan ketimpangan kapitalistik yang kemudian mencoreng frasa negeri demokrasi tercinta ini. Oleh sebab itu, maka kami dari Solidaritas Masyarakat Merauke Peduli Keadilan dan Penegakan Supremasi Hukum menyampaikan beberapa hal yang menjadi rekomendasi adalah sebagai berikut. 1. Apakah Bawaslu Merauke sudah mendapatkan salinan dokumen asli dari calon pendaftar 1 atas nama Romanus Mbaraka? 2. Jika memang yang bersangkutan tidak memperlihatkan dokumen asli, mengapa Bawaslu tidak melakukan tindakan pencegahan saat pendaftaran? 3. Apakah dokumen yang sudah dimasukkan KPUD Merauke oleh Romanus Mbaraka sudah dicek validasinya ke tingkat Kemenriset, Dikti, Bank Data bersama Bawaslu? Demikian rekomendasi ini kami buat untuk diketahui dan diproses lebih lanjut. Korlap Ildefonsus Cambu, Wakorlap Paulus Wafa. Sekian dan terima kasih. Merauke, 12 April 2020. Menerima surat, menerima petisi, dan kami dari Bawaslu meminta kepada orang untuk kami mempelajari berkas atau petisi ini. Memberikan kami waktu untuk mempelajari. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Kopi. Yes, selesai, kita menuju titik selanjutnya. Di mana Pak? Di Libra? Bukan. Apa ini? Hah? Iya. Berangkat. 2021 yang sudah ditinggalkan. KPUD Kabupaten Merauke dan Bawaslu juga harus bertanggung jawab atas dugaan penyedoran dokumen-dokumen palsu yang dilakukan oleh salah satu bakal calon. Gak bisa, kalau udah nyetel. Nanti lah. Nanti. Di sana. Sambil ini perjalanan. Selamat pagi guys. Hari ini kita bicara langsung ke Merauke. Hermal Papua. Kejadian Merauke guys. Semangat puasanya apa dari ini? Semangat puasa, walaupun puasa tetap semangat. Berarti masyarakat dijadikan sampah untuk bagaimana Sumatera Karung baru buang bunuh semua. Ini rakyat itu bagaimana orang Papua yang jadi orang Papua sendiri orang Papua itu kurang. Harus bertanggung jawab. Di mana seluruh masyarakat kita memilih Romanus sebagai Bupati Merauke.
Namun sayangnya sudah berjalan 2 bulan. Beliau kena masalah. Kami semua sangat kesal kepada pihak penyelenggara. Bagaimana kawan-kawan? Kepada pihak penyelenggara. Ya, sekian dari saya. Waktu saya kembalikan ke semua. Capek. Ya. Berkali-kali. Salam demokrasi. Ini sudah sampai di KPUD Kabupaten Merauke. Iya. Berkali-kali kami turun ke KPUD Kabupaten Merauke berretorika bahwa Kabupaten Merauke adalah kabupaten cinta damai. Kabupaten Merauke adalah kabupaten cinta kasih. Kalau semuanya itu kita dengungkan, namun dalam perjalanan bagaimana mendapatkan seorang pemimpin dengan penuh kemanipulasian dan juga ketidakjujuran. Harus jujur, maka di sana ada keamanan. Harus jujur, maka di sana ada kasih. Ketika di mana ada kejujuran, maka di situ kita akan temukan keabadian ilahi Allah itu sendiri. Di dalam sebuah pergumulan tanggal 9 kemarin, momen puncak pilkada 9 Desember 2020 telah dimenangkan oleh calon nomor urut 3. Namun terkesan ada bau busuk, ada aroma busuk yang mengikuti kemenangan tersebut. Nah, aroma busuk itulah maka hari ini kami datang untuk menanyakan secara langsung. Guys, perwakilan sudah masuk ke KPUD. Untuk KPUD sudah masuk dan membawa deskripsi yang akan diberikan. Dan langsung disambut oleh Ketua KPUD. Masyarakat Merauke perlu keadilan dan penegakan informasi hukum di Kabupaten Merauke. Hari ini turun ke jalan kembali menyuarakan aspirasi Kami ini dari solidaritas terkait dengan masyarakat Merauke, keadilan dan kegiatan informasi. penyalahgunaan dokumen yang diterima oleh pihak KPUD Kabupaten Merauke. Yang terjadi Ya, pihak KPUD Kabupaten Merauke berhubungan dengan Bapak Romano. Jadi kami juga datang ke sini bahwa kalau memang ada data yang lengkap, tolong juga tunjukkan kepada kami data yang sebenarnya. Kami juga akan tetap mengawal proses ini juga. Mungkin sebelum saya baca dokumen kami, saya berdiskusi seperti itu bahwa pasal beberapa. Yaitu Terima kasih dokumen anggota komisioner yang saya hormati. Kami kesini tadi sudah sampaikan bahwa tidak lebih dan tidak kurang, kami hanya hadir sebagai masyarakat untuk mengikuti jalannya proses. Dan kemarin sudah dimulai. Mulai kami juga sebagai masyarakat wajib berpartisipasi persoalan ini, menyelesaikan semuanya dengan cara yang baik. Oke guys, setelah ini kita akan lanjut ke kantor DPRD Kabupaten Merauke. Sebentar lagi teman-teman kami berkhidmatan buka puasa.
karena langkah bergerak berkecepatan saling menjaga toleransi antara umat beragama di atas tanah tercinta Bumi Al-Ha. Waktu lakukan kepada Tuhan. Ya, kita maju lagi menuju DPRD Kabupaten Merauke Indonesia. Oleh karena itu juga kami juga mendatangi kepada orang-orang kami untuk segera lanjut guys, kantor DPRD. jangan sampai negeri anima ini menjadikan negeri pembohong. Karena ini kita sudah Pancasila untuk kepentingan belaka. Jangan hanya bicara dinamika, Bhinneka Tunggal Ika untuk kepentingan sesaat. Maka hari ini pun juga kami akan datang kepada DPRD Kabupaten Merauke untuk mari segera mengawal proses hukum yang segera sebentar ini berlangsung. Karena lagi dibuka ada pemanipulasian, Ya. Kami juga berterima kasih bahwa adik-adik bisa datang di sini. Mungkin setelah ini ada wartawan yang bisa tulis yang baik, sehingga orang Merauke boleh tahu. Karena sampai hari ini berita ini kan tidak jelas. Sudah disampaikan di sini di kantor rakyat dan disampaikan, tentu saja saya juga mewakili adik-adik dan kita juga minta maaf sama saudara-saudara kita yang lagi berpuasa. Tapi saya pikir ini penting juga menyangkut ijazah tadi. Cuma kami tidak punya penjelasan yang tadi terurai seperti yang tadi disampaikan. Kalau kita dengar yang seperti itu, tentu semua yang hadir di sini kita akan merasa ini benar. Tetapi ada orang yang punya keahlian untuk menilai itu. Saya seorang guru, dan penjelasan tadi mengenai cara buat surat keterangan ijazah yang hilang itu sudah benar. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi sementara ini di pengadilan ini. Jadi tidak ada yang diam. Memang pengadilan seperti itu kalau bisa bantu, ya kita perlu bukti. Karena sudah masuk di ranah itu, kita tidak bisa diplomasi. Hanya bukti saksi. Saya pikir pada waktu itu yang tamat SMA sama-sama itu lah pasti kan. Adi Rom ini tamat sama-sama. Jadi lebih banyak bisa tahu tentang itu. Saya juga jadi heran, tapi kalau memang karena ini Adi Rom ini kan dia bukan baru lama, pernah jadi pegawai negeri sampai jadi ketua Bapeda. Dan memang kalau seleksi di pegawai negeri itu ijazah sedikit berat. Faktor ijazah ini kan ada badan khusus yang bisa nomor tahun pengeluaran. Dan kalau lulus semua berarti perlu kita pikir baik-baik lagi. Tapi kalau ada penjelasan hadir, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa lihat itu ada keterangan seperti itu. Pasti kita akan membutuhkan orang yang lebih mengerti tentang ijazah. Saya sudah banyak ganti ijazah juga. Ada anak-anak saya yang hilang ijazahnya kembali dan saya buat di sekolah. Kadang-kadang juga kan tahu cara buat ijazah. Jadi memang faktor ijazah ini semua orang bilang semua tahu, saya tahu ijazah. Tapi yang dia memang tahu betul, mengerti betul, rasakan bagaimana urus ijazahnya dulu. Tapi tadi Adifa sudah urus itu, sudah menyatakan itu benar. Saya minta catatan itu, mungkin Dewan nanti yang kita bicara ini, mungkin kita bisa kasih masukan. Tapi untuk intervensi di pengadilan atau pihak yang sebelah kami tidak punya hak. Tetapi sebagai wakil rakyat, suara sudah disampaikan. Dan saya harap dari selesai ini kita diam-diam, dalam hati jangan buat ribut lagi saudara-saudara, kita mesti lagi buat. Ini kan yang ribut ini kita orang kimung saja. Jadi yang saya sangat berharap itu, kalau memang itu benar dan itu bukti, kami akan memperhatikan. Ya. Karena perjalanan panjang, mulai dari pegawai negeri sampai jadi beliau jadi bupati,
ada sesuatu yang belum susah kami jelaskan di sini. Dalam arti bahwa sebenarnya pikiran kami juga aneh kalau misalkan lolos. Karena saya sendiri sebenarnya salah satu juga saksi hidup dan saksi sejarah yang lihat langsung beliau punya ijazah. Tapi tadi kalau Alipas jelaskan begitu mungkin saya tidak perhatikan. Karena waktu itu saya tahu bukan kewenangan saya. Tapi kalau rakyat mempertanyakan seperti itu, saya pikir dunia sekarang wajar saja. Tidak ada orang yang sembunyi. Semua itu bisa dilihat. Jadi mungkin itu yang bisa kami tanggapi. Kami belum bisa menyatakan di sini bukan ruang penyelesaian. Apalagi kalau sudah menyangkut ijazah, paling di sebelah pagar ini. Terus sekarang sudah di pengadilan. Dan saya pikir semua sudah dapat. Yang penting bantu dengan data, dengan saksi. Tapi untuk sementara begitu kami sangat menghargai datang di sini daripada di medsos itu ramai. Tapi mungkin datang begini bisa dengar penjelasan DPR dan ini sudah masuk di ranah hukum. DKPP itu kan bukan Bawaslu Merauke yang sebentar kita bisa bicara. Tapi ini sudah DKPP sudah dari Jakarta orang. Pasti juga mereka perlu data juga. Jadi mungkin kita bisa sampaikan sekali lagi saya mau sampaikan bahwa kami tidak bisa layani sampai air minum juga. Karena memang ada berpuasa. Tadi pagi Pak Sekwan sudah bicara, saya pagi juga sudah mencari air, jadi cari makan juga, tapi cuma mau makan itu. Ya, kami menghargai itu. Terima kasih sudah datang. Minimal banyak DPR maupun pemerintah lihat bahwa ada sekelompok masyarakat yang bisa menilai apa yang terjadi, sehingga kita juga terjadi. Bukan ini daerah tidak bertuan di mana pemerintah sendiri bisa buat apa saja, tetapi ada sekelompok orang yang bisa tahu. Dan penyelesaian di atas itu kami tidak bisa menjadikan bahwa kami akan bilang ini jasa palsu atau benar, tapi mungkin kami bisa diwakili dengan data. Terima kasih. Kepada DPRD Kabupaten Merauke untuk transparansi kepada masyarakat agar tidak ada gesekan-gesekan yang terjadi kemudian. Program sudah selesai, sekarang kita akan pulang kembali. Selalu ikuti terus channel Pijat Papua karena banyak info yang menarik di Pijat Papua, guys.